Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas materi kelas 4, 5, dan 6 tentang bunyi dan cahaya Selasa 12 Mei 2020. Pertanyaan pertama, Ali berdiri di sebuah ruang besar dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak. Apa yang akan terjadi? Jelaskan. Ketika mereka berteriak, itu membuktikan salah satu sifat bunyi bahwa bunyi dapat dipantulkan. Ketika Ali berteriak di sebuah ruangan yang besar, maka akan terjadi gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak dekat, sehingga suara pantulannya itu bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terdengar kurang jelas. Sedangkan ketika Budi berteriak di tengah sawah, maka akan terjadi gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar jelas karena sumber bunyi dan dinding pemantulnya berjarak cukup jauh, sehingga pantulan bunyinya terdengar setelah bunyi asli, sehingga terdengar jelas. Pertanyaan kedua, apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Sifat yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya, ketika ada celah kecil di sebuah ruangan, maka berkas cahaya yang masuk dari luar akan terlihat lurus, tidak bengkok. Contohnya seperti pada gambar ini. Sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, ketika kita di sebuah ruangan gelap, maka kita menyalakan senter, kemudian kita arahkan senter ke cermin di sebuah ruangan tersebut, maka cahaya senter akan dipantulkan ke arah yang berlawanan. Contohnya seperti gambar ini. Sifat yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening, atau bisa juga cahaya dapat melewati kaca mobil, sehingga sopir bisa melihat ke arah depan walaupun ada kaca di depannya. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang bening dan berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat patah. Sifat yang kelima, cahaya terdiri dari berbagai warna. Contohnya terjadinya pelangi, yaitu gelombang cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Pertanyaan ketiga, Rina bercermin di depan kaca cermin rias di kamarnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Rina pada cermin tersebut? Jelaskan. Nah, karena Rina bercermin di depan kaca cermin, maka cermin ini termasuk cermin datar, sehingga bayangan yang terbentuk menyerupai bentuk asli dan berwarna. Sedangkan sifat bayangannya, yang pertama yaitu bayangan tegak, yaitu bayangannya posisinya tegak sesuai bendanya. Sifat yang kedua, ukurannya sama besar seperti bendanya. Dan sifat bayangan yang ketiga yaitu bayangannya maya. Demikian pembelajaran materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.